nama surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu dengan makhluknya, ya, dan itu tidak menjadi masalah bagi Allah. Tapi kalau kita bersumpah demi makhluk Allah menjadi salah, ya, demi aib apalagi gitu ya, demi wakil bupati itu tidak baik atau makhluk-makhluk yang lainnya. Dan sekarang insya Allah surat An-Najm ini sangat menarik untuk dikaji, apalagi kita sebagai yang terpelajar itu harus mencoba untuk memahami surat ini nanti dalam konteks yang lebih luas lagi. Akan disampaikan oleh Ustaz Iman. Langsung saja Ustaz Iman Firdaus, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bisa mengisinya dengan kita mencoba untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi tentang Al-Quranul Karim. Semoga ini menjadi satu pagi yang penuh berkah karena kita memulai hari ini dengan rangkaian ibadah yang kemudian berikutnya disambung dengan mendekatkan diri kita dengan salah satu mukjizat yang abadi, mukjizat Rasulullah yang abadi, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi seluruh nabi dan rasul itu dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh mukjizat itu hilang bersamaan dengan meninggalnya para nabi dan rasul. Tetapi ada satu mukjizat yang tidak hilang seiring dengan wafatnya nabi itu, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang akan ada sampai hari kiamat. Ya, mukjizat. Jadi secara umum makna mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan manusia. Secara umum makna mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan manusia. Contoh secara umum ya, kita yang paling masyhur lah. Nabi Musa itu punya mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dengan izin Allah. Nah, ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, maka kemampuan manusia, tukang sihir saat itu menjadi lemah. Nabi Musa dengan tongkatnya dengan izin Allah bisa membelah lautan. Manusia lemah, tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Ya. Nah, demikian juga Al-Quran disebut dengan mukjizat. Kenapa? Karena manusia lemah. Lemah dalam arti manusia itu tidak akan pernah bisa membuat susunan-susunan kalimat yang seperti Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang di dalamnya penuh dengan sesuatu hal, banyak hal yang menakjubkan untuk kita. Nah, jamaah sekalian, di pagi ini insya Allah kita akan membahas surah An-Najm yang di dalamnya juga sebagai barahin, banyak sekali bukti-bukti dan secara umum juga apalagi di akhir-akhir ayat surah ini itu menunjukkan mukjizat isi Al-Quran dan menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah An-Najm itu kategorinya Makkiyah, ya, yang diturunkan di kota Mekah. Nah, di antara ciri bahwa satu surat itu diturunkan di kota Mekah, salah satunya adalah isi daripada surat itu banyak diawali dengan sumpah. Seperti halnya di dalam surat-surat yang terdapat dalam juz amma.
Ada wal asri demi waktu, wal duha demi waktu duha, wasyamsi demi matahari. Nah, ini juga sama nih. Ini diawali dengan sumpah. Wan najmi idza hawa. Demi bintang. Nah, jadi najmun itu bintang ya. Saya punya seorang teman namanya Najmuddin. Nah, itu namanya bintang agama. Najmun itu bintang. Nah, tetapi di sini spesifik ya. Ini bintang yang apa? Jadi Najmun itu adalah yang dimaksud di dalam surat An-Najm. Surat yang ke-53 ini maksudnya adalah bintang yang dia ada di akhir malam. Yang kalau di dalam tafsir akhir malam maksudnya ketika malam sudah berakhir dan siang itu datang, ya berarti menjelang subuh atau setelah subuh. Itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa An-Najm ini adalah bintang yang dimaksud adalah yang dikenal oleh kita dengan bintang Suraya. Orang-orang Arab menyebutnya Suraya. Suraya itu adalah bintang yang terlihat di waktu subuh dan itu bintang itu terlihat begitu terang, ya, terlihat begitu terang. Mungkin kalau tidak salah nih di Indonesia ini lebih dikenal dengan kata kejora, bintang kejora, ya. Mungkin kalau ada di area yang kita cukup tinggi atau yang di padang pasir gitu yang terbentang luas, kurang hambatan penglihatan, kalau kita subuh-subuh lihat ke arah timur, itu suka terlihat ada satu bintang yang begitu terang, ya, yang begitu terang. Itulah yang disebut dengan suraya dalam bahasa Arab atau kejora, istilah dalam bahasa di kita di Indonesia. Nah, Allah bersumpah dengan bintang itu, bintang suraya atau kejora itu. Wan najmi idza hawa. Demi bintang yang muncul di pagi hari, ya, yang menjelang siang, hilangnya malam, datangnya siang. Allah bersumpah dengan bintang itu karena dia spesifik ya. Bahkan itu bintang itu muncul tiap pagi ya. Suraya itu kejora itu ada tiap hari ya, tiap subuh ada, tiap hilangnya malam datangnya siang. Nah, seperti hanya tadi disampaikan oleh Ustadz Aib bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak masalah bagi Allah untuk bersumpah dengan nama makhluknya. Tapi ketika kita bersumpah dengan makhluk Allah itu sudah jatuh kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Termasuk kadang-kadang di masyarakat, sebagian kadang ada yang masih terdengar ketika bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, jadi kita, betul disampaikan Ustaz Aib tadi, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja, hatta dengan nama Rasulullah pun kita tidak boleh bersumpah. Ya. Tidak boleh bersumpah. Apalagi dengan selain nama Rasulullah. Lebih tidak boleh lagi. Hanya boleh dengan nama Allah saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, maka di sana ada beberapa keutamaan pada makhluk itu. Allah menciptakan bintang itu tidaklah diciptakan begitu saja. Seperti halnya di dalam surat Ali Imran bagian akhir ya, ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidaklah batil, enggak ada sia-sia. Tapi ada pasti ada fungsi, ada manfaat. Nah, demikian pula bintang. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan bintang itu fungsinya 3. Ya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 16, As-Saff ayat 6, dan Al-Mulk ayat yang ke-5, disebutkan bahwa fungsi bintang yang pertama itu adalah sebagai hiasan langit. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-5 itu disebutkan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'a walaqad zayyana as-samaa, dan sungguh kami telah telah kami hiasi langit itu bimasabih.
Nah, masobih ini secara arti dari bentuk jamak dari misbah. Misbahun itu lampu. Masobih lampu-lampu. Maksudnya dari sini adalah bintang. Ya, bintang. Jadi bintang itu yang pertama fungsinya sebagai hiasan daripada langit. Ya, ya kita bisa melihat bintang itu malam itu ketika gelap gulita dan ketika cerah terlihat bintang itu lebih indah, cerah dan bintang terlihat. Ya. Apalagi kalau sampai bisa melihat ada Milky Way, ada gugusan bintang, ada meteor dan lain-lain. Ketika langit cerah maka langit menjadi indah. Ya, malam itu ketika cerah dan terlihat bintang. Jadi yang pertama fungsi bintang itu sebagai hiasan langit di malam hari. Yang kedua, bintang itu adalah fungsinya untuk yang dijadikan oleh Allah sebagai benda makhluk Allah yang dijadikan untuk melempar setan. Kenapa setan dilempar? Karena setan terkadang naik ke langit kemudian mencuri pendengaran apa yang sedang Allah perbincangkan dengan malaikat. Setan naik ke langit, ketika diketahui setan sedang mencuri pendengaran, maka Allah perintahkan malaikat untuk melempar setan itu dengan bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Masih di surah Al-Mulk. Allah jadikan juga bintang itu sebagai rujum, pelempar yang dijadikan lempar untuk setan. Demikian juga di dalam surah Al-Jin, surah Al-Jin ayat 8 dan 9 ya. Itu juga menegaskan bahwa setan jin kadang naik ke langit untuk mencari pendengaran. Ketika itu diketahui oleh Allah, Allah perintahkan malaikat untuk melempar setan itu dengan bintang. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi bintang itu adalah sebagai penunjuk arah. Nanti bisa dibuka di dalam surah Al-An'am ayat 97. Ya. Al-An'am ayat 97. Bagi para pengembara di padang pasir dan pengembara yang di lautan, yang melancong di lautan, khususnya yang terdahulu ya, bahkan mungkin sekarang juga itu masih menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Kemana arah ke barat, arah ke timur, utara, dan selatan. Itu menggunakan bintang. Itu di dalam Al-An'am ayat 97. Jadi itu 3 fungsi bintang yang Allah ciptakan tidaklah sia-sia. Nah, kembali ke surah An-Najm. Ketika Allah bersumpah, maka berikutnya lafaz sumpah itu ada sesuatu yang disebut dengan muqsam alaih. Ya. Muqsam alaih itu istilahnya adalah, mungkin bahasa mudahnya begini, informasi yang hendak dikuatkan dengan sumpah itu. Nah, kalau saya katakan begini, pernah saya berikan contoh, ada kebakaran di Cikadut. Nah, untuk menguatkan tentang informasi bahwa ada kebakaran di Cikadut, maka saya bersumpah, demi Allah, ada kebakaran di Cikadut. Nah, jadi sumpah itu adalah secara umum dalam budaya bahasa Arab itu diungkapkan sumpah itu untuk menguatkan informasi yang akan disampaikan. Maka kita lihat di surat yang kedua, di ayat yang kedua di An-Najm ini, itu ada wahyu, ada ayat yang Allah sampaikan kepada kita yang dikuatkan dengan sumpah. Apakah informasinya? Itu ayat kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla. Kita lihat di dalam terjemahan. Kawanmu, temanmu, sahabatmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Kawanmu sahibukum. Nah, jadi ini adalah ayat kedua ini Allah sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy itu menyebut Muhammad itu orang yang sesat. Muhammad itu orangnya salah dia. Nah, itu tuduhan-tuduhan dari orang-orang Quraisy.
Jadi jamaah sekalian, ketika kebenaran itu disampaikan, ketika al-haq itu disampaikan, itu senantiasa ada dua, secara umum akan ada dua eh, penerimaan, dua sikap. Ada orang yang percaya dan ada orang yang menolak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ya. Ketika kebenaran itu disampaikan, senantiasa akan ada dua golongan manusia. Yang menerima dan yang menolak. Yang percaya dan yang tidak percaya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah kenabiannya, awal-awalnya sedikit yang percaya kepada Nabi Muhammad. Kebanyakannya adalah tidak percaya. Sedikit yang menerima, awal-awalnya kebanyakannya menolak. Yang kebanyakan menolak tentunya adalah yang orang-orang kafir Quraisy ini. Nah, penolakan-penolakan itu kemudian berkembang menjadi hinaan-hinaan, menjadi labeling-labeling stempel yang mereka sematkan kepada Rasulullah. Seperti disebutkan di dalam An-Najm ayat kedua itu bahwa orang Quraisy yang masih belum masuk Islam mengatakan Muhammad itu sesat. Muhammad itu salah, keliru. Di dalam ayat yang lain disebutkan Muhammad itu pemutus silaturahmi. Muhammad itu orang gila. Nah, begitu. Jadi ketika kita yakin dengan sebuah kebenaran, lalu kita sampaikan kepada orang lain, maka itu pasti ada dua penerimaan, dua sikap. Ya, sudah sunatullahnya orang yang berdakwah adalah demikian, ya sudah sunatullahnya. Nah, oleh Allah dibantah, Muhammad tidak sesat. Ya, ma dhalla, tidak sesat, sahibukum, sahabat teman kamu itu, wa ma ghawa, juga tidak keliru. Dan bantahan ini dikuatkan dengan sumpah, wan najmi, demi bintang. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat kedua ini dikuatkan dulu dengan sumpah di ayat yang pertama, sumpah. Nah, ini mengikuti kebiasaan orang-orang Arab. Jadi begini jemaah sekalian, orang Arab itu dalam keseharian mereka itu sudah hal yang lumrah kalau bicara itu pakai sumpah. Jadi orang Arab itu dalam bicara keseharian sudah lumrah, sudah biasa. Kalau ngobrol itu ngomong apapun pakai sumpah. Walaupun sumpahnya bukan untuk menguatkan kata-kata mereka, sudah umum ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengambil tuntutan apa-apa ya ketika sumpah-sumpah kalian itu sumpah yang main-main, sumpah yang tidak diniatkan hanya betul-betul kepada Allah. Jadi saking kebiasaan orang-orang Arab bersumpah dalam ngobrol sehari-hari, apa-apa pakai sumpah, apa-apa pakai sumpah. Ya, begitu. Maka Al-Quran turun ini banyak pakai sumpah karena juga disesuaikan diantaranya dengan kebiasaan masyarakat Arab yang dalam keseharian mereka suka bersumpah ketika bicara. Nah, maksudnya adalah tadi untuk lebih memudahkan penerimaan ayat. Jadi, nah informasi yang disampaikannya tadi adalah madalla sahibukum wa maghwa. Muhammad itu tidak sesat, tidak keliru. Nah, sahabat sekalian, jamaah Masjid DMM Darul Rahman yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, ada satu lafaz yang coba bisa kita tadaburi ya. Di ayat yang kedua ini, ayat kedua. Ya. Nanti silakan dikomparasikan. Yaitu kata apa? Sahib. Ma dhalla sahibukum. Ya. Ma dhalla sahibukum. Ada kata sahib. Nah, ini kata sahib ini kan sudah familiar di kita ya.
Nah, ini sahib saya. Nah, sahib itu artinya adalah teman-teman dekat ya. Sahib teman dekat. Nanti kata sahib di ayat kedua surah An-Najm itu kita bandingkan dengan kata sahib di ayat ke-40 surah At-Taubah. Ya, di At-Taubah ayat 40. Nah, ini tadabbur ayat di sini kita bandingkan kata sahib di An-Najm ayat kedua dan kata sahib di At-Taubah ayat 40. Apakah ada bedanya? Kalau kita menggunakan Al-Quran cetakan Madinah, kalau kita menggunakan Al-Quran cetakan Madinah, maka kita akan menemukan perbedaan penulisan kata sahib di An-Najm ayat 2 dan di At-Taubah ayat 40. Di An-Najm ayat ke-42, di An-Najm ayat yang kedua, ya, kata sahib itu ditulisnya begini. Shad, alif ke atas, ha, kemudian ba. Ya. Di An-Najm ayat yang kedua, kata sahib itu ditulis shad, alif ke atas, huruf ha, dan huruf ba. Jadi shad dengan ha terpisah, tidak nyambung. Ya, karena ada alif yang ke atas. Shad alif. Itu di surah An-Najm ayat yang kedua. Nah, di surah At-Taubah ayat yang ke-40, huruf shad dengan ha menyambung. Shad, ha, ba. Dibacanya sama, sahib. Sahib. Tapi sesungguhnya ditulisnya berbeda kata sahib di An-Najm ayat yang kedua dan di Al-An'am, di At-Taubah ayat yang ke-40 itu memiliki makna yang berbeda. Jadi katanya sama, kata-kata sama sahib, tapi ditulisnya berbeda, itu memiliki makna yang berbeda. Apakah perbedaan makna itu? Nah, ini sedikit tadabbur dari kata ini. Ya. An-Najm ayat yang kedua. Ma dhalla sahibukum. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, sahibukum, teman kamu ini Muhammad. Nah, jadi Allah menegaskan di sini bahwa Muhammad itu bukan siapa-siapa. Maksudnya adalah dia adalah datang dari keluarga kamu, dari bangsa kalian, saudara kalian. Bahkan bahasa yang dipilih sahib, teman dekat kalian. Ya. Nah, kenapa? Nah, ini perlu kita cermati di sini ya. Kenapa penulisan kata sahib di An-Najm ayat kedua itu terpisah antara sod dengan ha? Sod, alif, ha, ba. Terpisah sod dengan ha. Maksudnya adalah walaupun Nabi Muhammad itu tinggal di kota Mekah, berinteraksi dengan orang-orang Mekah yang masih belum masuk Islam. Walaupun Nabi Muhammad itu sedarah dengan Abu Talib pamannya, dengan Abu Lahab pamannya, dengan yang lain-lain yang keluarga Rasulullah, dengan penduduk Mekah sekalipun, Nabi Muhammad bersaudara, sepupunya, paman dan lain-lainnya. Tetapi hakikatnya Nabi Muhammad dengan orang-orang yang tidak masuk Islam saat itu terpisah secara akidah. Terpisah secara akidah. Sebagaimana terpisahnya huruf shad dengan huruf ha dalam kata sahibukum. Jadi dipisahnya huruf shad dan ha dan ba di An-Najm ayat kedua ini, shad, alif, ha, ba, shadnya terpisah dengan ha dan ba terpisah, itu adalah
memberi makna bahwa walaupun namanya sahabat, ya, disebutkan kata sahabat, teman kalian, sahabat kalian kepada orang Quraisy, tetap secara akidah itu berjauhan. Ya, Nabi Muhammad akidahnya tauhid, mengesahkan Allah. Orang-orang kafir Quraisy, musyrik, mereka menyekutukan Allah. Tauhid dan kesyirikan itu jelas dua hal yang antagonis, yang bertolak belakang. Nah, itu alasannya kenapa dipisahnya Shad dan Ha dan Ba di An-Najm ayat ke-2. Di At-Taubah ayat ke-40. Shad, Ha, dan Ba bersatu, nyambung, dempet secara penulisan. Artinya apa? Di sini maknanya adalah teman sahabat yang bukan hanya teman sahabat secara fisik, secara nasab, tapi juga teman dan sahabat yang punya kesatuan secara akidah, secara keyakinan. Ya. Itu perbedaannya. Maka dalam surah At-Taubah ayat 40, huruf Shad, Ha, dan banyak nyambung. Shad dan Ha-nya nyambung. Nah, bersambungnya Shad, Ha, dan Ba dalam At-Taubah ayat 40 itu menunjukkan bahwa sahabat ini, teman ini bukan hanya teman kedekatan secara fisik, kekeluargaan, nasab, tetapi juga dekat sama secara akidah. Nah, itu jadi sahabat sekalian, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang memiliki makna ketika ditadaburi. Katanya sama, sahib, teman, sahabat. Tapi ketika ditulis berbeda, itu jadi berbeda pula maknanya. Demikian. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, jadi kembali Allah Subhanahu wa taala dengan bersumpah dengan di awal dengan sumpah itu hendak menguatkan informasi. Informasi pertama yang Allah kuatkan itu adalah menegaskan di ayat kedua, Muhammad itu bukan orang yang sesat. Bukan pula orang yang keliru. Ya. Itu penegasannya. Yang kedua, kita lihat ayat yang ketiga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, oh itu yang disampaikan Muhammad itu mengada-ngada itu, ya. Itu syair itu. Jadi kan Al-Qur'an itu disangkanya sebagai bentuk syair, ya. Sajak, ya. Puisi. Disangkanya begitu. Wah, ini puisi nih, ini sajak nih. Karena Al-Qur'an yang khususnya diturunkan di kota Makkah itu pola-polanya seperti puisi. Akhirannya hurufnya sama semua. Inna a'tainakal kautsar. Huruf Ra. Fasalli li rabbika wanhar. Huruf Ra. Inna syani'aka huwal abtar. Huruf Ra. Puisi kan syair, sajak, polanya begitu. Huruf akhirnya sama semua atau bunyi akhirnya sama semua. Ya. A semua. Iza zulzilatil ardu zilzalaha a. Wa akhrajatil ardu asqalaha a. Wa qalal insanu ma laha a. Ya. Jadi pola begitu. Maka Al-Qur'an ini disebut sebagai syair, puisi, sajak oleh orang-orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad disebut sebagai tukang syair, tukang mengarang puisi. Padahal itu tuduhan yang sangat tidak beralasan sama sekali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum pernah belajar secara khusus bahasa Arab. Nabi Muhammad sebelum diangkat dari Nabi dan Rasul tidak dikenal sebagai ahli bahasa, ahli sastra, tidak. Karena hanya ahli bahasa, ahli sastra yang bisa nyusun syair. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga, jadi Al-Quran itu disangkanya sebagai ucapan Nabi Muhammad. Nah, hal itu dibantah oleh Allah di ayat yang ketiga surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad itu ketika berbicara, pembicaraan Nabi Muhammad itu, kata-kata Nabi Muhammad
itu bukan berangkat dari hawa nafsunya sebagaimana umumnya manusia ketika berbicara. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad, in huwa, masih di ayat yang ketiga, illa wahyun. Nah, itu wahyu. Yuha yang disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang diklaim oleh orang-orang kafir, yang dituduhkan orang kafir saat itu sebagai karangan Nabi Muhammad, itu dibantah oleh Allah. Bukan. Itu bukan karangan Muhammad. Itu wahyu dari aku, kata Allah. Wahyun yuha yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat yang kedua ini juga sebagai dalil dari Al-Quran bahwa hadis Nabi itu juga merupakan wahyu. Ya. Jadi perbedaannya antara Al-Quran dengan hadis itu begini. Jadi Al-Quran itu ya isi substansi ayat dan susunan kata-katanya itu dari Allah. Itu Al-Quran. Jadi Quran itu adalah isi daripada ayat itu. Tentang hukum, tentang cerita, tentang kisah-kisah. Itu isi dan susunan kata-katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat itu Al-Qur'an. Adapun kalau hadis kisi-kisinya dari Allah tetapi susunannya itu dari lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu juga wahyu. Hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kisi-kisinya dari Allah lewat malaikat Jibril disampaikannya, tetapi redaksi kata-katanya kalau hadis itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau membaca bahasa Arab Al-Qur'an dan bahasa Arab hadis itu akan terasa berbeda. Ya. Walaupun kita tidak tahu artinya, coba saja baca Al-Quran dan berulang-ulang dan baca hadis berulang-ulang, itu kita akan merasakan perbedaan di hati kita. Ya. Walaupun kita nggak tahu bahasa Arab, walaupun kita nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti sama sekali bahasa Arab, kita baca ayat Al-Quran berulang-ulang, kita baca hadis berulang-ulang, kita akan bisa merasakan perbedaan. Kok rasanya beda nih bahasanya nih. Kenapa? Karena memang ayat Al-Quran itu susunan kata-katanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis susunan kata-katanya, kata-katanya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ayat ketiga surah An-Najm ini sebagai dalil dari Quran bahwasanya ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu sumber-sumber adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad baik berupa bacaan Al-Qur'an ataupun kedua hadis itu adalah wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bissawab. Siapa yang mengajarkannya dua hal ini, Al-Quran dan wahyu? Ayat yang keempat menyebutkan allamahu syadidul quwa. Allamah, diwahyukan, disampaikan, diajarkan oleh malaikat Jibril, syadidul quwa. Nah, di sini Allah memberikan sifat kepada malaikat Jibril dengan kata syadid, quwa. Syadidul quwa itu kita terjemahnya adalah Jibril yang sangat kuat. Ayat yang kelima. Syadid artinya kuat, ya. Kuwa juga kuat, yang sangat kuat. Jadi ini ayat berikutnya, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9 itu menjelaskan tentang bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya. Menyampaikan wahyu, disifati malaikat-malaikat Jibril. Jadi pertama kali Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril
Itu ketika di Gua Hiro. Ya. Kapan-kapan kita ke Gua Hiro, Pak Ferry? Insya Allah. Saya 2 kali, Pak, pernah ke sana ya. Walaupun tidak masuk ya, tapi karena desak-desakan ya. Tapi memang kecil, sempit ya. Jadi kalau kita ada di Gua Hiro, itu melihat di puncak gua itu, ya di puncak gua Jabal Nur, melihat kota Mekah tuh betul-betul terlihat, ya betul-betul terlihat kota Mekah dari Jabal Nur itu, dari puncak yang ada Gua Hiro itu. Nah, di puncak dan di dalam Gua Hiro lah itu Nabi Muhammad pertama kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Ya. Maka Nabi Muhammad itu ketika menerima surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang kelima, keluar dari Gua Hira, turun dari Jabal Nur, pulang ke kota Makkah, menggigil. Karena seumur hidup Nabi Muhammad baru pertama kali bertemu dengan makhluk asing. Mungkin kalau sekarang akan disebutnya alien ya. Istilah sekarang. Makhluk asing, siapa itu? Ya. Belum tahu siapa itu saat itu. Tapi ketika Nabi Muhammad cerita kepada pamannya Nabi Muhammad, pamannya Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Suraqah, kemudian Suraqah mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Dan ternyata saat itu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Maka disebutkan di dalam surat An-Najm ini ya, ayat yang ke-9, fakana qaba qausaini au adna. Jarak Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu sangat dekat. Sejauh apa? Sejauh kalau ada sebuah busur, mungkin busur panjangnya sekitar segini ya, mungkin 1 meter. Ya. Jarak Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu seperti ukuran 2 busur kurang lebih 2 meter au adna atau lebih dekat lagi. Ya. Jadi dekat sekali Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril saat itu. Itu pertama kali Nabi Muhammad melihat dan bertemu Jibril alaihissalam dalam bentuk yang asli. Maka ketakutan makhluk yang asing dalam pandangan Rasulullah saat itu pertama kali bertemu. Ya. Nah, ayat yang ke-5 sampai ayat yang berikutnya itu ayat yang khususnya sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ayat 17, ayat ke-8 sampai ayat ke-18, ayat 5 sampai ayat ke-18 itu menyebutkan tentang malaikat Jibril. Pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Nah, Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira, dan berikutnya Rasulullah juga bertemu dengan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Nah, ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad bertemu kembali dengan malaikat Jibril dalam bentuk wujud yang asli. Ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, kan Mi'rajnya, Isra-nya dari Makkah ke Palestina itu bersama malaikat Jibril, binatang yang kemudian makhluk Allah yang kemudian disebut nama dengan Buraq. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha, Mi'raj naik, itu juga bersama malaikat Jibril, dan juga itu bertemu dalam bentuk, melihat bentuk wujud asli malaikat Jibril. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan Rasulullah dan keutamaan malaikat Jibril. Nah, hal ini disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi yang harus kalian imani, ya. Jangan diingkari. Nah, itu demikian. Nah, tadi pembahasan kita sampai ayat yang ke-18 dulu ya, 18 dulu. Kalau melihat waktu sudah sampai jam 6 sekarang, tapi saya kembalikan dulu kepada Pak Ferry atau Pak Haji Aib. Mungkin barangkali akan dibuka dulu sesi pertanyaan jika ada, atau akan ditambah waktunya, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Iman Firdaus.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, langsung saja apabila ada yang mau bertanya. Katanya Bu Erlina ya mau bertanya. Kami persilakan Bu, langsung saja. Ya, baik Pak Aep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Erlina. Ya, saya mau bertanya ini Ustadz tadi mengenai sumpah ya. Tadi kan Ustadz menjelaskan sumpah yang diucapkan manusia ketika untuk meyakinkan ya tujuannya. Meyakinkan seperti tadi Ustadz kasih contoh, misalkan ada kebakaran, meyakinkan demi Allah di situ ada kebakaran, semisal itu. Ingin saya tanyakan bagaimana sumpah yang diucapkan kaitannya bukan untuk meyakinkan, tapi semacam nazar begitu ya Ustadz ya. Misalkan demi Allah saya akan melakukan ini dan itu. Nah itu kan artinya apa yang akan dilakukan gitu ya, dan itu sumpah kepada diri sendiri, tapi membawa nama Allah. Ketika sumpahnya itu tidak dilaksanakan karena suatu sebab, apakah ada kafarotnya Ustadz? Nah kalaupun ada gitu ya, itu sama nggak ya dengan kafarot ketika melakukan pelanggaran di saum Ramadan misalkan ya, seperti itu ya. Nah yang kedua Ustadz, tadi saya mau nanya yang tentang ayat kedua ya di surat An-Najm ya. Tadi kan Ustadz menjelaskan sohibukum ya. Itu kalau di penulisan Rosem Usmani ya Ustadz, tadi kan Ustadz menjelaskan Quran Madinah ya Ustadz ya. Standar Quran Madinah ya, berarti Rosem Usmani ya Ustadz ya. Di situ kan sohibukumnya itu kan tertulis matnya itu kan pakai alif ya Ustadz ya. Jadi memang terpisah dengan huruf H-nya. Iya, betul sekali. Yang ingin saya tanyakan itu kalau di penggunaan Rosem Usmani itu kan untuk mat itu kan ada juga yang menggunakan alif kecil gitu. Jadi dia nggak pakai alif gitu ya untuk panjang mat OBI. Apakah penulisan-penulisan itu ada makna yang berbeda gitu untuk Rosem Usmani? Karena saya lihat kan ada yang menuliskannya pakai alif kecil gitu ya kalau Rosem Usmani. Ada yang pakai alif gitu. Apakah ada perbedaan makna gitu atau artinya Ustadz? Iya. Ya itu aja Ustadz. Jazakallahu khair. Oh ya Bu Erlina, ya Masya Allah ini pertanyaannya adalah sangat bagus sekali ya. Ya, langsung. Ya, pertama terkait dengan sumpah ketika nazar ya. Pertama ketika nazar sendiri itu kita boleh tanpa sumpah ya, ketika bernazar misalkan. Dan ketika seseorang dengan akan bernazar, itu nazarnya harus dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Tidak boleh seseorang itu nazar tapi untuk berbuat dosa. Jadi seseorang boleh bernazar dengan dalam bentuk untuk ketaatan kepada Allah. Nah, ketika seseorang bernazar, ya istilahnya mengatakan sesuatu berjanji ya, nazar itu kan mungkin bahasa kitanya yang lebih mudahnya berjanji. Itu boleh dengan diawali dengan sumpah ataupun juga boleh juga tidak ya. Misalkan begini, saya bernazar, misalkan begini, ketika ada seseorang misalkan sakit misalkan ya, lama sakit gak sembuh-sembuh, kemudian dia berkata, saya bernazar, saya berjanji kalau saya sembuh dari sakit ini, maka saya akan mengundang seluruh warga untuk makan-makan di rumah saya, misalkan gitu. Nah, itu nazar. Nah, nazar seperti itu boleh dengan sumpah dan juga boleh dengan tidak pakai sumpah. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Elin tadi, bagaimana kalau dengan sumpah demi Allah nanti kalau saya sembuh dari sakit ini, maka saya akan mengundang makan-makan seluruh warga di rumah saya. Ternyata misalkan itu dilanggar. Nah, ketika pelanggaran atas sumpah nazar ini, itu kafaratnya apa? Jadi kafarat untuk sumpah, kafarat untuk pelanggaran atas sumpah nazar itu sama saja dengan kafarat untuk pelanggaran untuk sumpah-sumpah yang lain selain nazar. Ya, selain nazar. Kafaratnya apa saja? Itu adalah pilihan ya, pilihan. Satu, membebaskan budak. Ya. Sekarang kan susah, tidak ada. Ada menemukan Pak Aib perbudakan sekarang mah ya. Walaupun di sebagian kecil negara Afrika itu perbudakan masih ada ya, tapi secara umum sudah tidak ada. Dan sekarang kalau akan membebaskan budak itu susah kita menemukannya. Jadi pilihan pertama membebaskan budak.
Yang kedua adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin. Ya. Memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Nah, insya Allah kalau ini mungkin relatif lebih mudah untuk ditemukan ya. Kategori fakir miskin, 10 orang fakir miskin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan puasa 3 hari. Ya. Dengan puasa itu kafaratnya Bu Erlina ya. Jadi pilihan di sini satu membebaskan budak ya. Jika itu tidak ditemukan karena sekarang juga susah menemukannya perbudakan itu. Yang kedua adalah pilihannya dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Ya. Seukuran apa makanan yang diberikan kepada fakir miskin itu? Nah ini ada yang menganalogikan, mengkiaskan seperti halnya ukuran fidyah. Ya, ukuran seperti ukuran makan kita sehari. Kita sehari habis misalkan 50.000 buat makan. Maka itu diakumulasikan, dikalikan ya dengan seukuran itu. Nah, kemudian yang opsi ketiga, jika tidak memberikan 10 makan fakir miskin adalah dengan puasa 3 hari. Dan puasa 3 harinya sangat dianjurkan untuk dilakukan berturut-turut ya, tidak terpisah-pisah ya. Itu kafarat sumpahnya atas sumpah nazar ataupun bukan nazar ketika sumpah itu ternyata dilanggar. Allahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan kedua ini menarik juga tentang Al-Qur'an dengan Rasm Utsmani khususnya yang dicetak di Madinah ya, di mana terdapat banyak sekali tanda baca ya, tanda baca yang kalau bagus sekali kalau kita pelajari sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih bagi kita tentang Al-Qur'an. Yang ditanyakan oleh Bu yang ditanyakan Bu Erlina tentang penulisan tabi'i tadi. Ada yang pakai alif, ada yang tidak pakai alif ya. Ada yang pakai alif, ada yang tidak pakai alif. Nah, yang pakai alif dan yang tidak pakai alif, pertama, secara praktek baca itu sama-sama dibaca 2 harokat. Tetapi tetapi secara makna itu kadang-kadang itu berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, tadi saya sampaikan. Contohnya sahibukum di An-Najm ayat kedua dan kata sahib di An-Najm ayat yang kedua dan kata sahib di At-Taubah ayat yang ke-40. Ditulisnya berbeda. Sehingga penulisan yang berbeda ini itu memberikan makna yang berbeda. Jadi secara praktek baca dalam kaidah tuntutan tajwid itu praktek bacanya sama, dibaca 2 harokat, tapi di dalam pembahasan tadabur ayat itu yang memiliki makna yang berbeda. Ya. Memang di sini ada sedikit perbedaan penulisan dalam standar Indonesia dan standar Madinah. Karena kalau dalam standar Indonesia di ayat yang ke-40 surah At-Taubah itu sahibnya ditulis sama seperti di sahib di An-Najm ayat yang kedua ya. Jadi shad alif ha ba. Shad alif ha dan ba baik di At-Taubah 40 atau di An-Najm ayat kedua. Dalam Quran cetakan Indonesia itu ditulis sama ya. Dalam cetakan Madinah itu ditulisnya itu berbeda ya. Jadi Masya Allah itu demikian kemu'jizatan Al-Quran dalam penulisan katanya pun itu ditulis berbeda seperti itu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga sudah terjawab Bu Erlina. Ya. Alhamdulillah jelas Ustadz. Masya Allah jazakallah khair. Wa iyyakum Bu Erlina sama-sama ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bu Erlina, bangga yang lain. Sepertinya surah An-Faperi dan jemaah sekalian ini sepertinya surah An-Najm ini nanti kita bahas untuk 2 sesi berikutnya ya. Karena nanti di ayat-ayat berikutnya ini temanya berbeda dengan di lembar halaman yang kita bahas pagi ini. Iya.
Mangga, ada yang lain mau bertanya? Ya Pak Ustadz. Iya Pak Syahrul, enggak. Iya, sebetulnya tadi sebagian sudah terjawab Pak Ustadz. Pertanyaan Bu Erlina mirip-mirip nih. Kita kan sebagai pegawai nih Pak Ustadz ya. Itu kadang-kadang bisa setahun 2 kali, setahun sekali disumpah nih Pak. Kalau rotasi mutasi disumpah terus gitu. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, tingkatan ya dosanya ini sumpah jabatan seperti itu Pak Ustadz. Kafarotnya seperti apa? Ya karena gini, ya kadang kita sumpah jabatan dalam pekerjaan sehari-hari kan, ya apakah kita melanggar sumpah kan kadang-kadang kecil-kecil juga suka nggak terlihat ini Pak Ustadz ya. Misalkan tidak menerima, tidak memberi. Nah ini kita kan umum sekali gitu kan. Ya gimana ini Pak Ustadz, kira-kira kafaratnya apakah sama atau kita cukup beramal ibadah sehari-hari terus oleh terhapus dosa sumpah kita Pak Ustadz. Sedikit Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaannya bagus Pak. Aduh, jangan-jangan saya juga begitu Pak. Aduh, dilantik sumpah. Aduh. Iya Pak Ustadz, kadang gitu ya. Setahun bisa 3 kali saya disumpah Pak. Wah. Pak Syahrul. Iya Pak Ustadz. Saya pengen sedikit tahu nih. Secara umum 8 sumpahnya bagaimana Pak? Iya, kalau secara umum kan ya pasti ya, demi Allah saya bersumpah, ya tidak menerima, tidak memberi, ya, seperti gitulah Pak, umum gitu Pak. Sumpah jabatan pegawai negeri kan hampir sama Pak, standarnya Pak, formatnya untuk seluruh Indonesia Pak. Iya. Sama dengan notaris juga. Ya, baik. Jadi pertama memang di sini ada pembahasan khusus ya masalah sumpah jabatan seperti yang disampaikan Pak Syahrul tadi itu. Ada yang membahas bahwa ini tidak termasuk di dalam sebagaimana sumpah-sumpah yang dibahas di dalam Islam gitu ya. Pertama itu ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi kemudian para ulama sebagian juga karena begini, karena ini kan sifatnya adalah sesuatu yang kontemporer ya. Jadi sumpah jabatan itu adalah sumpah yang sifatnya itu kontemporer sehingga untuk hal-hal yang kontemporer ini para ulama senantiasa ada banyak pendapat. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwa sumpah jabatan ini tidak termasuk satu pembahasan sumpah yang kemudian ketika dilanggar menuntut kafarah. Ya. Pendapat yang kedua bahwa sumpah jabatan itu termasuk dikategorikan, dikiaskan, dianalogikan sebagai seperti nazar, ya seperti nazar, seperti janji ya, yang juga ketika itu terjadi pelanggaran pada sumpah jabatan itu juga ada kafarahnya, Nah, ketika kemudian kita merasa ternyata kalau tadi disampaikan ada contoh tidak memberi, tidak menerima, ternyata dalam perjalanannya ada aja kita mungkin ya memberi dan menerima baik sadar ataupun tidak sadar gitu ya. Nah ya, mungkin menurut saya dalam hal ini untuk kehati-hatian ya. Jadi sifatnya adalah al-ikhtiyat, untuk kehati-hatian. Aduh khawatir saya melanggar sumpah nih gitu ya. Khawatir saya melanggar sumpah. Maka untuk kehati-hatian dan untuk lebih tenangnya hati gitu ya. Maka insya Allah tidak susah untuk kita kemudian bersedekah dengan niat membayar kafarah kepada 10 fakir miskin, contohnya begitu. Ya. Untuk kehati-hatian, mungkin tadi seperti yang Pak Syahrul sampaikan, khawatir saya pernah bersumpah nih sumpah jabatan. Khawatir saya ini tanpa sadar juga atau ada juga kesadaran saya melanggar sumpah saya, itu boleh Pak. Untuk kehati-hatian, ya itu boleh saja. Tetapi sebenarnya kan yang lebih tahu kan masing-masing yang bersumpah itu, ya. Jadi selama saya dari sejak saya disumpah sampai hari ini, saya tidak pernah melanggar sumpah saya. Nah kalau yakin tidak pernah melanggar sumpah yang pernah diucapkan ketika diambil sumpah jabatan, maka tidak usah kemudian berusaha menunaikan kafarah sumpah. Tapi kemudian ketika merasa ada pernah melanggar sumpah jabatan itu, nah maka untuk kehati-hatian dan untuk mungkin lebih tenangnya hati kita, maka insya Allah tidak ada tidak ada salahnya dan juga tidak susah juga untuk kita kemudian kita keluarkan
sedekah dengan niat kafarat kepada 10 fakir miskin. Sehingga kalau ternyata ada pelanggaran dari sumpah jabatan yang kita lakukan, pernah diucapkan itu, nanti ketika kita dihisab, disidang di hadapan Allah, kita kemudian bisa berhujjah. Kita ada dalil, kita ada argumen di hadapan Allah. Kan kalau kita manusia kadang-kadang lupa ya, bahwa mungkin pernah melanggar. Sengaja atau tidak sengaja, niat atau tidak niat. Tapi tetap niat tidak niat, sengaja nggak sengaja, tetap itu kan dicatat oleh Raqib dan Atid kan begitu. Nah sehingga ketika ada kehati-hatian, oh saya mah khawatir pernah melanggar, maka sekarang ini ajalah, sekarang mau saya bayar kifarat dengan contoh memberikan 10 makan kepada fakir miskin. Nah dengan begitu nanti saat kita dihisab di hadapan Allah, kita ada hujah, ada argumen. Ya Allah, saya pernah mencoba untuk memberikan kafarat sumpah saya itu, ya pelanggaran sumpah itu dengan saya pernah memberikan makan kepada fakir miskin itu. Jadi ada hujah nanti di akhirat. Di dunia kita ada ketenangan, ya ada ketenangan, di akhir ketenangan hati, di akhirat kita nanti bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala demikian Pak Sarul. Jadi kita pilih yang pendapat ulama yang kedua Pak Ustadz ya. Kalau yang pertama kan tadi tidak sama dengan sumpah yang tadi Ustadz sebutkan itu Pak Ustadz ya. Jadi lebih baik untuk kehati-hatian kita ambil yang kedua aja Pak Ustadz ya. Bahwa kita lebih baik menganggap bahwa itu ada kafaratnya dan kita melakukan amalan-amalan tadi Pak ya. Mungkin salah satunya memberikan fakir miskin tadi Pak Ustadz ya. Seperti itu Pak Ustadz ya. Iya betul. Iya, makasih Pak Ustadz. Jadi kalau ada pilihan kedua nih, saya padahal pejabat milih yang pertama semua nanti Pak Ustadz ini ya. Saya mah bersih gitu ya. Iya, saya milih yang pertama aja lah, bukan sumpah yang sebenarnya ini gitu ya. Sumpah kontemporer kata Ustadz. Itu kakinya Pak, ada beberapa sumpah ditelepkan Pak, kakinya. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Sarul ya. Ya, terima kasih Pak Sarul. Ini kontekstual pertanyaannya. Baik, terima kasih. Kita sepakati sampai 6.30 ya, atau 6.35 lah, 10 menit lagi. Iya. Bu Dede, sepertinya dari tadi sudah bicara. Mangga Bu Dede. Mohon, halo, kedengaran? Ya Bu Dede, ya mangga kedengaran. Mohon abdi teh da bade dina sakedap deui. Gini Pak Ustadz, tadi mengenai bintang, yang menggunakan bintang sebagai simbol pemujaan setan atau dipakai sebagai sihir. Apakah ini ada kaitannya dengan yang Ustadz tadi katakan bahwa setan itu naik ke atas ya, ke langit untuk mendengar cakapan Allah? Apakah itu ada hubungannya dengan kepercayaan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ya. Tentang pertanyaan yang disampaikan Bu Dedeh tadi ya. Adapun dahulu masyarakat Arab itu memang mereka itu di ayat surah An-Najm ini ayat yang ke-49 ya. Jadi dulu orang Arab itu mereka ada orang-orang Arab yang mereka beribadahnya itu ke memuja patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal ya. Seperti disebutkan di dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 ya. Juga disebutkan di dalam An-Najm 49 ya. Jadi orang Arab itu dulu juga ada yang menyembah bintang. Seperti mungkin sebagian orang Jepang menyembah matahari. Kan matahari juga bagian daripada bintang ya. Sebagian orang Jepang menyembah matahari, agama Shinto ataupun Sentao ya. Shinto atau Sentao itu secara bahasa artinya jalan kebaikan. Nah, orang Arab dahulu juga ada yang menyembah bintang, menuhankan bintang. Itu di dalam surah An-Najm yang kita bahas pagi ini disebutkan di An-Najm ayat yang ke-49. Bintangnya disebut dengan bintang Syi'ra. Ya, bintang Syi'ra. Nah, itu oleh mereka dijadikan sebagai simbol-simbol dalam keseharian mereka. Nah, adapun bintang-bintang yang tadi disebutkan sebagai fungsi bintang di antara sebagai pelempar setan, apakah itu juga kemudian menjadi simbol-simbol yang digunakan oleh sebagian penganut keyakinan tertentu?
Allah Ta'ala alam, tetapi yang jelas memang masyarakat Arab terdahulu itu ada yang menyembah bintang, ada yang menuhankan bintang. Yang mereka namakan ini bintang Syi'ra. Disebut bintang dengan bintang Syi'ra. Tuhannya disebut Tuhan Syi'ra, bintang Syi'ra dituhankan oleh mereka. Dan itu ada simbol-simbolnya saat itu. Cuma mungkin saat ini simbol-simbolnya sudah hilang ya, sudah hilang karena di Jazirah Arab sendiri peninggalan-peninggalan zaman dahulunya tidak begitu ada saat ini ya. Berbeda mungkin kalau seperti di negeri Mesir. Di negeri Mesir itu peninggalan-peninggalan Fir'aun 3.000, 4.000 tahun yang lalu itu sampai saat ini masih bisa kita temukan ya. Demikian, mungkin Bunda Dede demikian Bunda Dede. Oh iya, soalnya suka kalau di barat mah jadi inspirasi film-film barat gitu. Simbol-simbol gitu iya. Ada Bu ya itu. Tapi ada sejarahnya memang ya dan ada di Al-Qur'annya juga ya. Betul ya, ada sejarahnya ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Dede, sama-sama. Oke. Ya Pak Ip. Kita ada Pak. Banyak Pak Ip. Bu Dede. Pak Peri, silakan Pak Peri. Ya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan dengan ini penyampaian oleh Nabi Muhammad yang dulunya tidak dipercaya, ada yang percaya dan tidak percaya, dikaitkan juga dengan keadaan sekarang ini Pak Ustadz. Kondisi negara dengan kepulangannya Muhammad Habib Rizik Syihab, ini juga yang menyampaikan kebenaran gitu kan, kebenaran dan juga mengkritik pemerintah, ternyata malah dimusuhi gitu kan. Jadi pemerintah saat ini kan tidak memihak kepada Islam Pak ya, kurang memihak ya. Jadi merasa Islam ditekan. Ini juga ada pandangan juga dari ahli politik dari Australia itu Islam itu ditekan di saat ini oleh pemerintahan sekarang karena mungkin karena takut kekosannya pemerintah sekarang takut diambil atau apa. Karena ulama itu cuma mengingatkan aja, mengingatkan apa yang seharusnya, apa yang tidak dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Ini mungkin dengan namanya Front Pembela Islam, mungkin karena front itu terdepan ya, frontal gitu kan. Jadi kita melihat Habib Rizik itu dimusuhi, dicari-cari kesalahannya. Bukan seharusnya pemerintah tuh Jadi komentarnya Pak Ustadz ya, seharusnya pemerintah tuh merangkul gitu kan, mendengarkan pendapat ulama gitu kan. Tapi malah ini dimusuhi. Mungkin malah ulama-ulama tuh dizalimi, malah sampai mau dimusuhi gitu kan, kriminalisasi ulama. Mungkin ada komentar dari Pak Ustadz dengan keadaan yang sekarang ini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saat seseorang menyampaikan saat kebenaran, ya, jadi yang saya maksudkan kebenaran di sini adalah al-haq, kebenaran yang bersumber dari wahyu. Saat kebenaran yang bersumber daripada wahyu, ya, baik dari Quran, dari hadis, disampaikan, itu sudah sunatullahnya akan ada dua sikap penerimaan. Sikap yang nerima dan yang menolak. Dan itu berlaku dari masa ke masa sejak awal kenabian sampai Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat itu akan senantiasa ada seperti itu penerimaan dan penolakan. Jadi yang disampaikan mungkin melihat kondisi saat ini ya oleh yang terjadi di Indonesia, jadi perlu dicermati memang yang disampaikannya itu memang kalau saya melihat itu adalah niatnya mengingatkan, ya, niatnya mengingatkan pemerintah, niatnya menasihati pemerintah. Nah, cuma mungkin dalam hal ini ya secara umum juga kan begini, ketika
dinasihati itu baik personal ataupun institusi, nerima tidak dengan nasihat itu, gitu ya. Jadi ada dua sikap juga, nerima nasihat dan tidak menerima nasihat. Ketika nasihat itu tidak diterima, kemudian juga sikapnya ada dua. Diabaikan saja, ya. Yang kedua, diabaikan dan ditindak. Kenapa sampai ada tindakan? Karena ini kekhawatiran. Wah, ini mengancam stabilitas keamanan negara. Nah, biasanya sih begitu di mana-mana nih, bukan cuma di Indonesia. Ketika ada personal, ketika ada komunitas yang kemudian dilihat berpotensi personal ini, komunitas ini mengganggu stabilitas negara, maka di negara mana saja pasti personal dan komunitas ini akan ditindak oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu, gitu ya. Nah, secara umum begini sebenarnya, ya, di negara mana saja, termasuk di Indonesia, ketika yang menyampaikan nasihat itu betul-betul niat karena Allah menyampaikan nasihat, karena ada unsur pemerintahan yang memang perlu dinasihati, maka orang yang memberikan nasihat itu, siapapun dia, ya, siapapun dia yang memberikan nasihat, niatnya ikhlas kan Allah menyampaikan nasihat, maka itu dapat pahala, dia berpahala. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan afdalul jihad, ya, qaulul haq inda sultanin jair. Ya. Seberat-berat sebaik-baiknya jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Jadi untuk menyampaikan nasihat sebuah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim ataupun tidak zalim juga, itu tidak semua orang punya keberanian. Kenapa? Apalagi di hadapan penguasa yang zalim. Karena menyampaikan nasihat nasihat di hadapan penguasa yang zalim itu memiliki resiko. Ya. Memiliki resiko. Resiko terbesarnya adalah ya dibunuh. Risiko terbesarnya. Nah, jadi dua sisi di sini. Ketika yang memberikan nasihat siapapun dia, ya, termasuk personal kita misalkan, dengan niat menyampaikan nasihat karena Allah, maka kita mendapatkan pahala. Adapun orang yang dinasihatinya itu tidak menerima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika dihisab oleh Allah, ya dia nggak bisa berhujah. Ya, betul ya Allah, saya dulu pernah nerima nasihat, tapi saya abaikan, kan begitu di akhirat mah. Yang memberikan nasihat, betul ya Allah, saya sudah menyampaikan nasihat kepadanya, tapi kemudian saya sudah menunaikan kewajiban saya menyampaikan nasihat. Berikutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau menerima nasihat itu hakikatnya secara umum siapapun dia, baik personal ataupun sebuah institusi pemerintahan, itu masih tertutup hatinya, masih dikuasai oleh bisikan-bisikan setan. Siapapun dia, ya, baik kita sendiri juga, ya, sama. Ketika nasihat itu ditolak, intinya setan masih menguasai diri kita, ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, Pak Peri. Alhamdulillah, Pak Peri. Demikian ya komentar jawaban dari Ustadz Iman Firdaus, karena sudah mulai siang nih dan aktivitas Bapak dan Ibu-ibu juga insya Allah walaupun Sabtu masih tetap padat. Karena itu kita tutup saja. Mohon Ustadz Iman Firdaus untuk acara dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi ini kita bisa bermajlis. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita baca
memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Dan dalam ayat-ayat yang tadi kita pelajari juga, semoga menjadi sebuah penerang ilmu dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik, untuk pagi ini mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an tilawatan wa hifdun wa tadabburan wa amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Atur nuhun Ustaz Iman Firdaus. Sami-sami. Menyampaikan pencerahan pada kita semua. Insyaallah kita bertemu di program berikutnya. Dan terima kasih kepada hadirin jemaah yang cepat bergabung di pagi ini. Demikian, Ibu-ibu dan Bapak, kami persilahkan kalau ada aktivitas lain. Ya, mangga saya pamit Pak ya. Ya, siap Bapak. Saya juga sama. Siap-siap pada jam yang lain. Pak Peri, Bapak semua. Ya. Terima banyak Pak. Enggak suka Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Selamat. Udah deh. Alpino